Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Sylvia Apriliana dan rekan saya Alia Amelia Putri. Di sini kami akan menjelaskan pertemuan 4 yang berjudul Anggaran sebagai Objek Akuntansi Sektor Publik. Dan yang pertama itu akan dijelaskan oleh saya. Ada hubungan keuangan negara dan daerah dengan akuntansi sektor publik. Nah, di sini menurut Sugijanto SKK 1995, keuangan negara itu adalah suatu hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Demikian pula segala sesuatu baik yang berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara sehubung dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya. Dan selanjutnya itu ada hak untuk melakukan pencetakan uang, pemeriksaan pajak dan retribusi serta pendanaan pinjaman merupakan salah satu kewenangan atau cara yang dilakukan oleh pemerintahan dalam rangkaian mengisi ke kas negara. Lanjut, ada komponen dari keuangan negara itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu dikelola oleh pemerintahan pusat. Komponen keuangan negara itu mencangkupi pemerintahan dan mengeluarkan sebagaimana tertulis di ABN, dan investasi negara ialah keuangan negara yang secara langsung dikelola pemerintahan pusat. Dan selanjutnya yang kedua itu ada dikelola oleh pemerintahan daerah. Anggaran dan pendapatan dan belanja daerah yang tercatat di APBD dan investasi milik daerah merupakan keuangan negara yang dikelola pemerintahan daerah. Dan selanjutnya ada sistem akuntansi keuangan sebagai bagian dari penggunaan sektor publik. Menurut Sugijanto DKK 1995 itu dia mengatakan anggaran merupakan bagian utama dari akuntansi pemerintahan dalam organisasi sektor publik. Anggaran itu tidak hanya masuk dalam di bidang akuntansi saja manajemen, melainkan akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan itu ada dikarenakan adanya laporan realisasi anggaran atau disebut dengan LRA. Dan selanjutnya laporan keuangan pemerintahan itu merupakan bagian untuk pihak eksternal. Dengan demikian, tahapan pelaksanaannya itu dalam penganggaran sektor publik berada pada akuntansi keuangan. Selanjutnya itu ada ciri-ciri sistem akuntansi pemerintah. Dan yang pertama itu ada konstitusi dan undang-undang yang berlaku merupakan acuan dari sistem akuntansi pemerintahan. Dan yang kedua itu ada akuntabel dan auditabel merupakan hal yang diperlukan dari penyediaan informasi dan sistem akuntansi pemerintahannya. Dan yang ketiga ada informasi dari sistem akuntansi pemerintahan berguna untuk menyusun rencana dan evaluasi pelaksanaan baik fisik dan keuangan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada rekan saya yaitu Selvi. Perkenalkan, nama saya Alia Amelia Putri. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai anggaran sektor publik. Menurut Freeman, pada tahun 2003 menyatakan bahwa anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya ke dalam kebutuhan yang tidak terbatas. Nah, anggaran sektor publik ini memegang peran penting dalam menjalankan fungsi. Yang pertama itu sebagai alat perencanaan dalam mencapai tujuan sebuah organisasi. Yang kedua sebagai alat pengendalian. Yang ketiga, anggaran digunakan sebagai alat dalam menyusun kebijakan fiskal. Selanjutnya, jenis-jenis anggaran dapat dilihat berdasarkan jenis aktivitasnya, status hukum, dan penyusunannya. Berdasarkan jenis aktivitasnya, anggaran dibagi menjadi 2, yaitu anggaran operasional dan anggaran modal.
Anggaran operasional adalah anggaran yang ditujukan guna untuk menjalani operasi atau kebutuhan harian dalam satu tahun. Sedangkan anggaran modal adalah anggaran yang mencatat rencana jangka panjang serta pembelajaran aktiva tetap. Selanjutnya, berdasarkan status hukum, anggaran dibagi menjadi dua, yaitu anggaran tentatif dan anggaran encatet. Anggaran tentatif adalah anggaran yang tidak perlu adanya pengesahan dari lembaga legislatif karena penggunaannya itu di luar dari rencana. Sedangkan anggaran encatet adalah anggaran yang melalui proses perencanaan dan perlu persetujuan dari legislatif. Selanjutnya, pendekatan yang dapat digunakan dalam menyusun anggaran itu ada dua, yaitu pendekatan tradisional dan pendekatan NPM. Pendekatan tradisional ini adalah pendekatan yang menggunakan cara penyusunan anggarannya itu tidak didasarkan atas pemikiran dan analisa rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Sedangkan pendekatan NPM ini adalah pendekatan dalam menjalankan kegiatan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh organisasi publik atau pemerintah baik pusat maupun daerah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.